Ya, halo selamat pagi kelas T, kelas Amazon, oh, Tems, ada di Tems ya. Amazon, selamat pagi. Pagi ya, bagaimana? Sehat-sehat semua? Oke, papa mama sehat? Ada yang ulang tahun enggak? Ada yang ulang tahun? Oh, Yosua. Betul nggak apa ini? Iya, ya. Oke, kita masuk di bab 5 ya. Masuk bab 5 itu rangkaian RLC, jadi Ibu langsung ke inti dari rangkaian RLC-nya saja. Nanti rekaman yang lain, penjelasan teorinya itu lihat di rekamannya kelas TEMS yang kemarin ya. Oke, kita masuk di channelnya kita. Di mana kita? Di link Smart Open Teja. Oke ya, kita masuk di rangkaian RLC. L dan C ya. Bukan Rosalin cantik ya. Ya, RLC. Loh, iya toh. Mana ini? Ya, ini R-nya. Ya, R L C gitu ya. R ini lambangnya siapa? Resistor. Resistor satuannya apa? OHM. Lalu L lambangnya siapa kemarin? Induktor. Atau ini adalah induktansi diri ya. Induktansi diri. Induktansi diri daripada induktor ya. Satuannya apa? Henry. Induktansi diri. Lalu C, kapasitor. Kapasitor. Satuan dari kapasitas kapasitor apa? Farad. Nah, sekarang ini rangkaian RLC. Kalau ada hambatan, lambangnya ini kan ya. Ini lambang daripada hambatan. Kemudian ini dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Maka kalau kita hubungkan ke osiloskop, potensialnya dan juga arusnya, getaran arus dan potensialnya ya, itu dia akan mengarah ke arah sini semuanya. Jadi V-nya ini VR, kemudian I-nya juga akan ke sumbu mendatar. Sama-sama di sumbu mendatar. Seperti ini. Ini adalah I-nya. I daripada R. Kemudian osiloskop, ada yang tahu osiloskop enggak? Kalian nggak tahu apa itu osiloskop? Ada pernah keluarga yang masuk ruang ICU? Atau kamu nonton film-film orang yang biasa lagi dioperasi? Iya, itu biasa untuk mengetahui bahwa orang itu masih hidup atau tidak, itu dari apa? Detak jantungnya. Detak jantungnya dilihat dari mana? Di mana? Kita lihat. Ada monitornya. Lah itulah osiloskopnya. Monitornya itulah osiloskopnya. Jadi dia itu yang mengubah getaran itu menjadi dalam bentuk gelombang. Bentuk gelombangnya itu bisa seperti ini ya, yang naik turun, runcing gitu ya. Tapi bisa juga dalam bentuk gelombang sinus, kemudian ada bisa juga bentuknya adalah kotak-kotak. Itu tergantung bagaimana kita mengatur tampilan di dalam layar itu ya. Nah biasanya kalau orangnya udah nggak ada denyut jantungnya kan langsung gitu ya. Kalau denyut jantungnya masih bagus, nanti kadang lemah, keras lagi gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini untuk resistor, ini yang terekam di osiloskopnya ya, ini berbentuk garis seperti ini. Kemudian kalau yang induktor itu kan solenoida ya, lilitan ini. Ini induktor, ini juga kita hubungkan dengan sumber arus bolak-balik, bukan sumber arus arah ya. Sumber arus bolak-balik ini V-nya ya, V-nya itu arahnya ke atas. Ini adalah V. Jadi ini adalah VL. Kemudian I-nya tetap G. I-nya tetap ke sini. I-nya. Ini adalah I-nya. Lalu untuk kapasitor lambangnya di dalam komponen elektronika itu ada yang dibuat seperti ini ya. Cuma Ibu lebih senang pakai yang 2 garis lurus sih. Nah, ini kita hubungkan lagi dengan sumber arus bolak-balik di monitor osiloskop itu akan turun ke bawah. Ini adalah VC-nya.
VC, kemudian arusnya tetap di ke kanan. Arusnya seperti ini. Ini I, ya. Ini adalah IC-nya, ya. Ini adalah IL. Seperti ini. Nah, sekarang kalau ketiganya ini kita gabung nih, R, L, dan C gitu ya. R, kemudian L, lalu C-nya Ibu pakai yang lurus saja ya. Lalu ini semuanya dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Kemudian kita satukan nih, ya, grafiknya ya. Kita satukan semuanya, kita satukan di dalam sumbu X dan sumbu Y. Aku akan bikin sumbunya dulu. Ya, seperti ini. Yang VR, sini ya. Ini adalah VR. P, hambatan. Kemudian yang ke atas tadi apa? VL ya. Di sini adalah VL. Lalu yang ke bawah apa? VC ya. Oke, anggaplah panjangnya sekian gitu ya. Ini adalah VC. Nah, yang ini apa? Hambatan. Ini induktor. Yang ini apa? Kapasitor. Nah, besar daripada hambatan hambatan ya tetap R, satuannya ohm. Kemudian besar daripada hambatan daripada induktor itu dinamakan dengan reaktansi induktor. Ya, reaktansi induktor itu diberi simbol XL. XL itu dirumuskan sama dengan omega dikalikan L, di mana omega itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut omega. Ingat gerak melingkar sama dengan apa? Yuk, gerak melingkar. Rumus dari kecepatan sudut. 2 Pi dikalikan F. Pi-nya tetap 3,14 ya. Atau 22/7. Kemudian, besar hambatan daripada kapasitor itu disebut XC. Ya, di mana XC itu dirumuskan 1/omega C. Kenapa XL sama dengan omega L? Kenapa XC sama dengan 1/omega C? Nanti kamu lihat rekamannya yang di kelas Times punya ya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk rangkaian hambatan yang tersusun secara seri itu juga tetap berlaku hukum Kirchhoff 1. Di rangkaian RLC ini juga tetap berlaku hukum Kirchhoff yang pertama ya. Jadi kalau tersusun seri, besar arus yang mengalir bagaimana? Arusnya sama. Berarti di sini adalah I ya. Maka IR sama dengan IL sama dengan IC. Nah, untuk arus bolak-balik, karena arus bolak-balik itu nanti bentuk grafiknya itu adalah dalam bentuk grafik sin seperti ini, berarti ada titik maksimum dan ada titik minimumnya. Nah, arusnya ini dirumuskan, I-nya itu sama saja dengan I M dikalikan dengan sin omega dikalikan T. Untuk V-nya juga sama. V-nya juga akan sama aja dengan V M dikalikan dengan sin daripada omega T. Ya, sin omega T atau sin theta juga boleh. Itu nilai sin maksimum berapa? 1. Berarti kalau nanti bentuk grafiknya seperti ini, misalnya ini adalah grafik V, maka yang di sini berarti adalah V maksimum ya. Yang di sini berarti V minimum. Nah, hubungan antara V maksimum ya dengan V efektif, efektif itu adalah yang terukur oleh alat ukur ya. Itu ada hubungannya. Jadi untuk V efektif dan V maksimum itu hubungannya V maksimum itu nilainya sama saja dengan V efektif dikalikan dengan akar 2. I maksimum juga sama. Sama saja dengan I efektif dikalikan dengan akar 2. Lalu kalau misalnya daya maksimum, itu juga sama aja dengan kira-kira apa? V efektif dikalikan juga dengan akar 2. Jadi kalau yang ditanyakan V efektif, berarti di sini V efektif sama dengan apa? V maksimum dibagi dengan akar 2, maka kita harus kalikan akar 2 per akar 2 ya, dirasionalkan selalu ya. Berarti sama dengan 1/2 akar 2 dari V maksimum. Yang lainnya sama. Nah, untuk rumus P rumusnya itu apa?
V dikalikan dengan I. Jadi kalau carinya P maksimum, maka kita menggunakan apa? VM, tentunya ya dikalikan dengan IM ya. Ya. Atau bisa juga pakai apa? V kuadrat per R. Nah, tetapi nanti di sini tidak pakai R ya. Kalau rangkaiannya udah masuk di rangkaian RLC, hambatan total ya. Jadi hambatan total dari seluruhnya dari RLC ya, itu hambatan totalnya itu nanti kita sebut dengan huruf Z. Di mana Z itu adalah impedansi ya. Nanti bagaimana cara mencari Z-nya itu nanti sebentar ya. Ibu jelaskan ya. Oke ya. Jadi kalau P efektif ya, P efektif ini boleh kita kalau kita menggunakan Z ya, ini berarti udah langsung aja nggak apa-apa. Berarti ini sama dengan PM kuadrat dibagi dengan Z, impedansi ya. Bisa juga kamu menggunakan apa di sini? I efektif dipangkatkan 2, kita kalikan Z. Iri kan, kalau dalam resistor kan P itu kan sama dengan iri kan, I kuadrat R kan. Nah, karena hambatan total dari rangkaian RLC adalah Z, berarti kita jadinya easy gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke sini dulu nih. Ini ada 3 buah vektor nih ya. Satunya adalah potensial resistor, potensial kapasitor, dan potensial induktor. Nah, di posisi ini ya, di posisi ini VL lebih besar daripada VC. Ya kan? Lebih panjang kan? Lebih besar daripada VC. Nah, kalau VL-nya lebih besar daripada VC, maka sifat daripada rangkaiannya ini adalah induktif. Sifat rangkaiannya adalah induktif. Tetapi kalau VC-nya nanti lebih besar atau VL dikurangi VC itu minus ya, itu berarti sifat rangkaiannya itu kapasitif. Lalu kalau misalnya VL besarnya sama dengan VC, berarti rangkaian itu akan resonansi. Jadi Z-nya itu nanti akan sama dengan R ya. Nah, sekarang kita mau cari nih, mencari potensial totalnya itu gimana? Ada 3 buah vektor. Vektor pertama itu kesumbu X, vektor kedua kesumbu Y positif, vektor ketiga kesumbu Y negatif. Apa yang harus kita lakukan dulu? Mencari resultan di sumbu Y. Oke, kira-kira ini kemana nih? Ke bawah atau ke atas? Ke atas ya. Kalau ke atas ke sini berarti dia sifatnya apa? Induktif atau induktif ya. Oke. Nah, sekarang kita cari resultannya nih. Kita cari resultannya itu yang ini. Jadi V-nya nih ya. Di sini adalah V nih. Ini adalah V. Ini tegak lurus di sini. Ada yang ini berarti apa? VL dikurangi dengan VC ya. VL dikurangi dengan VC. Ibu gambarkan lagi di sebelah. Di sini mau ya. Ibu gambarkan lagi di sini supaya tempatnya lebih luas. Oke ya. Jadi tadi ada PR ke sini ya. Oke. Kemudian yang ini adalah VL dikurangi VC ya. Resultannya aku pakai ini aja. Oke, jadi ini adalah V. Kemudian ini adalah VR. Yang ini adalah VL dikurangi dengan VC. Nah, ini tegak lurus nih di sini. Nah, kalau begitu untuk mencari V-nya gimana? Pakai apa kira-kira? Pakai vektor. Oke, berarti V kuadrat akan sama dengan PR kuadrat ditambah dengan ya, oke, VL dikurangi dengan VC pangkat 2 ya. V kuadrat sama dengan VR ditambah dengan VL dikurang VC dipangkatkan 2 atau V di sini berarti sama dengan akar dari VR pangkat 2 ditambah dengan apa? VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2. Nah, V itu kan sama dengan I dikalikan hambatan total kan? Jadi ini boleh ditulis I dikalikan dengan Z ya. Kalau I-nya maksimum ya semuanya maksimum. Kemudian VR itu sama dengan apa? I dikalikan R kan? Ini kuadrat juga kan?
VL itu juga sama dengan V dikalikan XL. VC itu adalah V dikalikan dengan, VL itu adalah I dikalikan XL, kemudian VC itu adalah I dikalikan XC. Berarti I-nya boleh keluar tuh. Maka ini jadi I kuadrat dikalikan apa? XL dikurangi dengan XC, ini dipangkatkan 2 kan? Ya. I-nya boleh keluar nggak? Bisa ya. Maka di sini I dikalikan Z sama dengan I dikalikan dengan R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC, ini dipangkatkan 2. I-nya bisa dicoret, maka rumus daripada impedansi atau hambatan total dari rangkaian RLC itu adalah R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC dipangkatkan 2. Kalau misalnya kamu kasih nama ini X, nggak apa-apa. Ya, jadi kamu jadikan ini R kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Dengan catatan bahwa X itu sama aja dengan XL dikurangi dengan XC. Kalau hasilnya positif, jadi kalau misalnya hasilnya positif, berarti ini sifatnya apa? Induktif ya, induktif. Kalau hasilnya negatif berarti sifatnya apa? Ya, itu aja ya, ingat ya, kapasitif. Kapasitif gitu. Ya, jadi ini ya, ini rumus impedansinya. Jadi untuk mencari I maksimum atau I efektif sama aja. Jadi kalau IM berarti sama aja dengan VM dibagi dengan Z ya. Kalau cari I efektif juga boleh sama aja dengan V efektif, ini kita bagi dengan Z. Z itu adalah impedansinya ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih di rangkaian RLC ini seperti ini, Ibu kasih huruf-huruf nih. Ya. Di sini Ibu kasih nama A, lalu ini kita kasih nama B, lalu C, yang di sini adalah D. Oh, jangan C, karena ini kapasitor nanti kamu bingung. Pakai apa ya? PQR ya, boleh ya. Atau R, jangan R lagi. Apa ini? S, T, U, P. Oke, STUP, ya Bapak ya. Oke, ya. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu memasang voltmeter di sini. Ada voltmeter. VST berarti sama dengan apa? V-nya siapa? V-nya resistor. Berarti sama dengan I kali R ya. Lalu Ibu pasang lagi di sini. Voltmeter. Berarti V, T, U sama dengan V-nya siapa? VL. Yaitu berarti sama dengan I dikalikan XL. Lalu Ibu pasang lagi voltmeter di sini. Berarti ini adalah V, U, P. Sama dengan V-nya siapa? PC. Berarti sama dengan I dikalikan dengan XC. Ya. Sekarang kalau Ibu pasang V-nya di sini. Nah, ini V-nya dari sini ke U. Berarti ini adalah VSU. Kira-kira sama dengan apa tuh? Jadi Ibu hapus yang hijaunya nih. Ya. Bentar. Ibu perbaiki gambarnya. Ya. Untuk mencari VSU. Ingat? Kita pakai apa ini? Yuk. Nah, yuk. Salah atau salah? Ya. Nah, kamu harus ingat ini. Pasornya ya. Ini adalah VR, yang ini adalah VL. Berarti SU sama dengan apa? Ya, VR kuadrat ditambah dengan apa? VL kuadrat. Ah, kalau misalnya sekarang Ibu pasang lagi yang lain ya. Masangnya adalah di sini.
Ya, berarti VTP. VTP kira-kira sama dengan apa? Ya, salah. Ini apa? PL kan? Ya, yang betul itu. PL kurang VC ya. Ini adalah VC ya. Nggak pakai kuadrat. Jadi ini VL dikurangi dengan VC. Hati-hati ya. Nanti kalau misalnya Ibu balik, C-nya ada di sini, L-nya ada di sini ya. Ya, kamu harus hati-hati itu ya menghitungnya seperti itu. Itu cara menghitungnya. Nah, tadi rumusnya apa namanya? Z sama dengan apa? Akar dari R kuadrat ditambah dengan XL atau X kuadrat ya, nggak apa-apa. Tambah X kuadrat, oke. X kuadrat. Mungkin tidak Z sama dengan R. Mungkin. Kapan? Pada saat X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, ini keadaannya namanya keadaan resonansi. Berarti keadaan resonansi. X tadi apa? XL dikurangi dengan XC sama dengan 0. Berarti XL sama dengan apa? XC. Ya. Rumusnya XL tadi apa? Ayo, ada omega. Pakai omega tadi. Konsentrasi ya, jangan nulis dulu. Omega dikalikan L. Sinus. XC sama dengan apa? 1 per omega C. Sekarang omeganya boleh dikasih naik enggak? Boleh. Berarti omega kuadrat sama dengan apa? 1 per LC ya. Nah, sekarang berarti omega sama dengan apa? Akar 1 per LC. Nah, ini pada saat ini kan terjadi resonansi, maka ini kita tulis resonansi gitu ya. Nah, omega tadi rumusnya apa? 2PF. Berarti 2PF resonansi sama dengan akar dari 1 per LC. Oke? Maka frekuensi resonansi sama dengan apa? 1 periode. Dari sini loh ya, Justin. Ya, Justin ya, dari sini loh. Lihat ini ya. Itu nanti di gelombang itu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, cari periodenya kan bisa. Berapa ini? 1 per 2pi dikalikan akar 1 per LC. Nah, dari rangkaian ini, dari rumus-rumus ini kita bisa cari omega, bisa cari frekuensi, bisa cari L-nya, bisa cari C-nya, bisa cari XC dan lain sebagainya ya. Oke. Sekarang Ibu kasih satu soal yang lengkap sekali. Kita kerjakan ya. Oke, seperti ini. Rangkaiannya arus bolak-balik. Hambatannya, kemudian ini induktor, lalu ini kapasitornya. Di sini 8 milifarad. Kemudian ini adalah 32 milihenry. Lalu di sini adalah 8 ohm. Kemudian ini berapa ya? 200 saja lah. 200 volt, 125 radian per sekon. Ya, radian per sekon. Lalu Ibu akan kasih di sini adalah huruf A. Lalu ini adalah huruf B. Ini huruf C. Di sini adalah huruf D. Oh, jangan C, tahu A. Ya. A, B, D, E gitu ya. A, B, D, E enggak apa-apa. A, B, D, E. Nah, kita diminta mencari yang pertama adalah P, A, B. Kedua, P, B, D. Ketiga, V, D, C. 4, kira-kira apa? V, A, D. Apa? Oh, DE yo, sorry, DE yo. Yo, thank you. Kemudian yang kelima
VDE. VDE udah. BE, yo, VBE. VBE. Kemudian yang keenam itu adalah P disipasi, ya. Daya disipasi itu adalah P efektif, ya. Itu sama dengan berapa? Ibu tidak usah suruh kalian mencari Z dan I. Kenapa? Karena kamu tanpa disuruh memang harus cari untuk mendapatkan ini semua gitu ya. Tidak usah disuruh cari XL, XC-nya ya kamu tetap harus cari mau enggak mau ya. Oke, nah sekarang dari ini dulu nih. Dari ini ya, dari ini berarti adalah VM nih. Lalu yang ini apa? Radian per sekon itu satuan dari siapa? Dari omega. Maka langkah awal kita harus mencari apa? Cari XL, yaitu sama dengan apa? Omega dikalikan L. Omeganya berapa? 125 radian per sekon dikalikan 32, 10 pangkat minus 3 Henry. Ya. Nah, radian Henry per sekon itu sudah jadi ohm. Ya. 125 kali 32. 32 dibagi dengan 8 sama dengan berapa? 4. 8 kali 125 1000. 1000 kali 4 4000 kali 10 pangkat min 3 4. Oke. Ya. Kemudian XC. Loh gitu caranya ngitung ya. XC sama dengan apa rumusnya? 1 per omega dikalikan C. Oke. Kali omega berapa? Perhatikan ke sini jangan nulis dulu. 125. Konsentrasi. Radian per sekon dikalikan apa? 8 kali 10 pangkat minus 3 ya. 10 pangkat minus 3 farad. Oke. Sekarang 10 pangkat minus 3 ini dibagi naik jadi 10 pangkat 3. Terus berikutnya 125 kali 8 berapa? 1000 ya. Tunggu sebentar. Kita ganti jangan 8, 0,8. 0,8 bukan 8. 0,8. Ya, 0,8. Oke. Supaya angkanya bagus. Jadi ini adalah 0,8 kali 10 pangkat minus 3 farad ya. Oke. Ya. 0,8 kali ini berapa? 100. 1000 dibagi 100, 10 ya. Berarti ini 10 omega. Jadi sekon per radian farad itu adalah omega. Nah, sekarang kita cari X-nya tuh. X sama dengan apa? XL dikurangi dengan XC. Berarti sama dengan 4 ohm dikurangi dengan 10 ohm. Sama dengan minus 6 omega. Sifat rangkaiannya apa? Kapasitif. Oke, nah setelah ini berarti kita bisa langsung cari impedansi, yaitu Z. Z sama dengan apa? R kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Hasilnya pasti 10. Ini 8 kuadrat ditambah dengan berapa? Minus 6 kuadrat. Ini satuannya dalam ohm, nggak usah masuk akar, berarti ketemu 10 ohm, ya kan? Ya atau ya? Oke. VM-nya berapa? VM, P maksimum tadi berapa? 200 volt ya? 200 volt. Lalu impedansinya tadi ketemu berapa? 10 omega. Maka IM di sini berapa? I rumusnya VM dibagi dengan Z sama dengan 200 volt dibagi dengan 10 ohm. Berarti sama dengan 20 ampere. Oke. Nah, ini kalau udah ini kita udah bisa cari ya. Cari yang A, yaitu VR. Sama dengan apa? IM dikalikan dengan R ya. Lalu yang B, cari VL. Sama dengan IM dikalikan dengan XL. Yang C, cari PC. Sama dengan IM dikalikan dengan XC. Lalu berikutnya V apa nih?
Yang D adalah VAD ya, VAD ya, VAD. Berarti sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah dengan PL kuadrat. Lalu yang E, cari BE ya. Yo, BE ya. VBE berarti sama dengan apa? VL dikurangi dengan VC. Lalu yang berikutnya kita harus cari dulu adalah I efektif. I efektif sama dengan apa? IM dibagi dengan akar 2. Lalu barulah bisa cari yang F, yaitu daya disipasinya. P efektif, kamu gunakan apa? I efektif dipangkatkan 2 dikalikan impedansi, set ya. Udah pakai impedansi sekarang, pakai set ya. Oke, silakan dilanjutkan ke sini ya. Kamu hitung sendiri. Ibu udah hitungkan sampai di sini. Oke, bagian ini aja. Ya, intinya di sini sih. Inti daripada rangkaian RLC. Hah? Apa? Dikerja di catatan dulu. Nanti baru Ibu kasih soal yang lain. Ada pertanyaan enggak?